Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Munfak Lutfi dengan BP 19111111. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang praktikum PST modul 3 sampai 3. Mari dimulai. Mari kita mulai dari tujuan, di mana tujuan dari praktikumnya itu adalah A. Mahasiswa memahami pengaruh pemilihan jumlah sampel dan pengaruhnya pada proses recovery sinyal. Yang kedua, B. Mahasiswa dapat memahami proses-proses operasi konvolusi dan pada dua sinyal. Yang ketiga yaitu mahasiswa dapat membuat sebuah program operasi konvolusi dan mengetahui pengaruhnya pada suatu sinyal. Kemudian kita masuk pada dasar teori. Dalam proses pengolahan sinyal analis analog, sinyal input masuk ke dalam sinyal ke analog signal processing atau ASP, diberi berbagai perlakuan misalnya filteran, penguatan, dan lain-lain. Penerapannya berupa sinyal analog, di mana di sini merupakan nilai input sinyal analog, di sini ASP, dan di sini adalah outputnya yaitu sinyal analog. Ini adalah prosesnya. Proses pengolahan sinyal digital memiliki bentuk sedikit berbeda. Komponen utama sistem ini berupa sebuah prosesor digital yang mampu bekerja apabila inputnya berupa sebuah sinyal digital. Untuk sebuah input berupa sinyal analog, perlu proses awal yang bernama digitalisasi melalui perangkat yang bernama analog to digital conversion atau ADC, di mana sinyal analog harus melalui proses sampling, quantizing, dan coding. Demikian juga output dari prosesor digital harus melalui perangkat digital to analog conversion atau DAC agar kembali menjadi bentuk analog. Ini bisa kita amati pada perangkat seperti PC, digital sound, DSP. Secara sederhana bentuk diagram baloknya adalah seperti berikut, di mana di sini adalah di sini merupakan prosesnya, di mana di sini dari sinyal analog menuju sinyal digital, di mana sinyal analog masuk ADC, masuk ke DSP, masuk menjadi sinyal digital. Di sini juga proses menuju sinyal digital menuju sinyal analog, di mana sinyal digital masuk DSP, masuk lagi ke DAC, berubah lagi ke sinyal analog. Di sinilah merupakan prosesnya gitu. Kemudian kita masuk pada sampling, di mana berdasarkan pada penjelasan di atas, kita tahu betapa pentingnya satu proses yang bernama sampling. Setelah sinyal waktu kontinu atau yang juga populer kita kenal sebagai sinyal analog disampel, akan didapatkan bentuk sinyal waktu diskrit. Untuk mendapatkan sinyal waktu diskrit yang mampu mewakili hasilnya, proses sampling harus memenuhi syarat Nyquist, yaitu Fs lebih besar dari 2 Fi, di mana Fs sama dengan frekuensi sinyal sampling, Fi sama dengan frekuensi sinyal informasi yang akan disampel. Fenomena aliasing proses desampling akan muncul pada sinyal hasil sampling adalah proses frekuensi apabila proses frekuensi sinyal sampling tidak memenuhi kriteria di atas. Kriteria sampling adalah A. Lebar atas sampling atau kualitas ADC, B. Kecepatan sampling atau frekuensi sampling. Kemudian kita masuk pada aliasing. Aliasing adalah termapainya sinyal pada frekuensi yang berbeda diakibatkan oleh kesalahan sampling yang tidak memenuhi ketentuan Nesquik. Aliasing dapat dilihat pada gambar 2. Suara yang didengar oleh manusia adalah 20-20 ribu Hz. Oleh karena itu, sebuah file audio minimum harus disampling dengan frekuensi sampling 44.000 Hz untuk memenuhi teorema Nesquik dan menghindari aliasing. Kemudian kita masuk pada persiapan praktikum, di mana kita mempelajari cara melakukan sampling pada MATLAB, di mana kemudian kita masuk percobaan. Percobaan pertama di mana peralatan yang digunakan adalah PC atau laptop yang dilengkapi dengan perangkat multimedia atau sound card. Yang kedua merupakan headphone. Yang ketiga merupakan sistem operasi Windows dan perangkat lunak MATLAB yang dilengkapi dengan toolbox DSP. Kemudian kita masuk pada sampling atau sampling rate, di mana 41 merupakan. Kemudian kita masuk pada percobaan pertama, yaitu sampling dan sampling rate, di mana kita masuk pada bagian efek bit data pada sampling. Langkah pertama yaitu buatlah kode MATLAB berikut ini. Wave file disampingkan dengan lebar data setiap sampel dan nama bit dengan format 1 bit desimal 15 bit fraction. Inilah kode dari percobaannya. Ini bukan hasil yang kita dapatkan dari kode.
Kemudian langkah kedua itu ubah lebar data sampling dengan menggunakan fungsi quartz. Fungsi quartz di mana quartz itu dalam kurung info, koma lebar desimal, koma lebar fraction, di mana hasilnya merupakan ya ini di mana kita mengubah fraction menjadi fraction 7. Yang ketiga itu ubah nilai fraction nilai 15, 7, ketiga 1. Dengarkan suara yang dihasilkan. Jelaskan pengaruh lebar data setiap sampling terhadap hasil rekonstruksi sampling, di mana di sini berbahas fraction length, di mana hasil yang didapatkan yaitu bahwa suara yang dihasilkan memiliki nada yang sama dengan suara asli. Kemudian kita masuk fraction 3, di mana hasilnya didapatkan bahwa suara yang dihasilkan memiliki nada yang lebih tinggi dari suara asli. Kemudian kita masuk pada fraction 1, di mana di sini merupakan hasilnya, di mana didapatkan bahwa suara yang dihasilkan memiliki nada yang lebih tinggi dari suara yang dihasilkan dari fraction 3 dan suara asli. Kemudian kita masuk pada langkah keempat, yaitu simpan hasil plot gambar untuk masing-masing lebar data sampling. Jelaskan perbedaan plot dari masing-masing hasil sampling dengan lebar data yang berbeda, di mana setelah melihat hasil dari setiap plot didapatkan bahwa di setiap turun nilai fraction length semakin besar suara dari suara asli, dan juga begitu juga sebaliknya, di mana semakin naik nilai fractional semakin kecil suara dari suara asli. Hal ini dikarenakan proses sampling, di mana jika proses sampling semakin melebar maka akan mempengaruhi kualitas suara. Nah, kemudian kita masuk pada percobaan kedua, yaitu pengaruh frekuensi sampling, di mana langkah pertama yaitu buatlah file baru dengan kode tersebut. Inilah merupakan kodenya. Percobaan kedua yaitu nilai frekuensi default adalah untuk voices adalah 44.100. Hitung berapa lama durasi dari audio voice dengan menggunakan aplikasi Watch. Nah, setelah memasukkan frekuensi 44.100 didapatkan waktu suara itu merupakan 2 detik. Nah, langkah ketiga itu ubah nilai fractional menjadi 10.000, 20.000, 30.000, 50.000, 60.000, 70.000, 80.000. Hitung durasi untuk menghasilkan nilai durasi untuk masing-masing fractional dan jelaskan pengaruhnya pada audio yang didengarkan. Di mana setelah melakukan percobaan didapatkan bahwa fractional 10.000 berdurasi selama 10 detik, 10,8 detik. Fraction 2.000 berdurasi selama 5,71 detik. Fraction 30.000 berdurasi selama 4,27 detik. Fraction 50.000 berdurasi selama 2,89 detik. Fraction 60.000 berdurasi selama 0,51 detik. Fraction 70.000 berdurasi selama 0,39 detik. Dan fraction 80.000 berdurasi selama 1,13 detik. Nah, setelah melakukan percobaan, kita dapatkan bahwa jumlah durasi untuk masing-masing fraction memiliki efek, di mana nilai durasi fraction mempengaruhi berapa cepat klip suara selesai. Selain dari efek ini, durasi fraction juga mempengaruhi kualitas suara, di mana semakin tinggi nilai fraction maka semakin tinggi pitch suara dari klip. Hal ini juga berlaku untuk sebaliknya, di mana semakin rendah nilai fraction maka semakin rendah pitch suara dari klip. Nah, kemudian kita masuk pada percobaan ketiga, yaitu aliasing, di mana langkah pertama yaitu buatlah file baru dengan kode sebagai berikut. Inilah merupakan kodenya. Ini merupakan kode yang digunakan. Percobaan kedua yaitu ubah nilai variabel down level menjadi 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50. Nilai down level itu merupakan nilai down level ini. Kemudian, mari kita mulai. Inilah hasil dari down level 1. Inilah plotnya. Inilah hasil dari down level plot 5, down level dengan nilai down level 5. Ini adalah plotnya. Inilah hasil dari nilai down level 10. Inilah hasilnya. Nah, inilah hasil dari nilai down level 15. Inilah hasilnya. Kemudian kita turun lagi, inilah nilai down level 20. Inilah hasilnya. Turun lagi kita masuk pada nilai down level 25. Inilah hasilnya. Turun lagi kita masuk pada hasil nilai down level 30. Inilah hasilnya.
Turun lagi kita masuk, nilai down level 35, inilah hasilnya. Hmm, turun lagi kita masuk nilai down level 40, inilah hasilnya. Turun lagi, ini yang terakhir. Nah, kemudian kita lanjut kepada langkah selanjutnya, yaitu adalah jelaskan suara yang didengar untuk masing-masing level down sampling. Dan langkah keempatnya itu per SWB 2 untuk masing-masing nilai down level sampling. Karena langkah keempat sudah dijalankan, kita masuk ke langkah ketiga. Gimana penjelasan langkah ketiga, yaitu setelah mendengarkan semua klip suara didapatkan bahwa semakin meningkatnya nilai downline pada kode didapatkan kualitas suara semakin memburuk dan mengecil. Hal ini dikarenakan pengaruh aliasnya ada pengaruh asing, di mana pengaruh asing, di mana ada suara yang semakin besar yang membuat kualitas klip suara menjadi memburuk gitu. Kemudian yang kelima itu bandingkan hasil plot array hasil downsampling SW2 untuk tiap-tiap level downsampling dengan hasil sampling asli pada array SW, di mana setelah membandingkan hasil plot didapatkan bahwa getaran bagian kiri merupakan fonema aliasing dan bagian kanan merupakan klip suara, di mana bisa dilihat semakin meningkat nilai downline maka efek aliasing makin besar dan semakin buruk, yang membuat kualitas suara itu menjadi makin lama makin mengecil dan makin memburuk gitu. Kemudian kita masuk pada tugas laporan, di mana kita memiliki 3 tugas laporan, yaitu di mana soal pertama yaitu pengaruh lebar bit pada hasil sampling, yaitu pengaruh lebar bit mempengaruhi buah sampel yang diambil dari sebuah sinyal analog. Semakin besar bit, maka sinyal di sampel akan semakin menyerupai sinyal aslinya. Hal tersebut akan mempengaruhi kualitas atau kejernihan suara yang dihasilkan. Soal kedua yaitu apa pengaruh frekuensi sampling? Frekuensi sampling mempengaruhi durasi suara yang dihasilkan. Nilai frekuensi sampling akan berbanding lurus dengan cepat suara yang diputar. Yang ketiga yaitu apa terjadi jika teorema Nyquist tidak dipenuhi? Akan terjadi proses aliasing, di mana akan terjadi proses aliasing, di mana frekuensi asli akan terlihat seperti frekuensi lain dalam sinyal yang bersama, yang membuat terjadinya proses aliasing. Nah, setelah masuk tugas laporan juga, setelah tugas laporan maka setelah selesai tugas laporan maka selesai juga presentasi dari saya. Mohon maaf jika saya membuat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.